akan saya mulai. Saya awali dengan memberikan informasi melalui WhatsApp grup kelas. Oke, saya kirim dulu ke kelas 11 Mia 2. Lanjut next ke 11 Mia 1. Saya tinggal mengkopas. Unproses. Oke. Saya copy. Terus temukan. Oke. Informasi sudah saya kirimkan anak-anak untuk login ke Sigum dan materi akan disampaikan untuk hari ini. Di sini jelas dalam informasi saya menyampaikan, saya memberikan salam kepada anak-anak, kemudian memberikan sedikit nasihat. I hope all of you are healthy and happy. Kemudian memberikan semangat, menginformasikan apa pembelajaran hari ini. Kalau hari ini still learning about procedure text. Okay, keep spirit my dears. Untuk kegiatan hari ini, today our activity is intensive reading of procedure text. Oke, di sini sebelum memulai pembelajaran, saya informasikan untuk memeriksa kesadaran diri, kompetensi kesadaran diri dengan memberikan sebuah link menggunakan Mentimeter. Di sini, check your feeling today. Siswa tinggal mengklik atau sudah tersedia di dalam aplikasi Sigum. Ini dia, ini aplikasi Sigum. Ini dia, siswa tinggal mengklik here. Oke, kalau diklik here, maka akan muncul aplikasi Mentimeter. Ini pertanyaannya, how do you feel today? Maka di sini siswa bisa menyampaikan 3 perasaan yang mereka rasakan pada hari itu. Ini dia. Ada 3 yang bisa mereka sampaikan setelah mereka selesai, kemudian mengklik submit. Kemudian masuk ke pembelajaran. Selanjutnya adalah membagi kelompok sesuai minat. Untuk pembagian kelompok, saya menggunakan survei Google Form. Ini, siswa tinggal mengklik yang ada di WhatsApp yang saya sampaikan, di chat di WhatsApp grup yang saya sampaikan, atau siswa dapat juga mengklik dari aplikasi Sigum. Dengan klik here, nah, maka siswa akan masuk ke G-Form untuk membagi kelompok. Ini dia. Survei the students interest. Oke, di sini saya membagi kelompok siswa dalam beberapa kelompok. Ini siswa nanti mengetik nama, kemudian memilih nama kelas. Saya kebetulan hanya masuk 2 kelas di kelas 11. Kemudian pilihan peminatannya. Di sini ada about transportation, communication, science, sport, and art. Setelah siswa memilih salah satunya, siswa mengklik kirim. Oke. Petunjuk selanjutnya adalah berdasarkan minat yang telah dipilih siswa, siswa mencari sebuah teks prosedur atau siswa bisa memilih satu teks prosedur yang sudah saya siapkan di aplikasi Sigum. Oke, ini dia. Contoh prosedur teks yang sudah saya siapkan di aplikasi Sigum. So, student tinggal memilih salah satu sesuai dengan minat yang sudah mereka pilih tadi. Communication, this is the link. Transportation, this is the link. Sport, and science, this is the link. Setelah mereka memilih, kemudian mereka menganalisis struktur teks. Mereka menganalisis struktur teks yang setelah mereka pilih tadi. Yang dianalisis itu purpose, structure, and language features dari teks yang sudah mereka pilih tadi. Oke, informasi selanjutnya, hasil analisa akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Hasil analisis itu dikumpulkan dalam bentuk writing. Boleh dalam bentuk rekaman monolog atau gambar. Jadi di sini saya menggunakan diferensiasi sesuai kesiapan belajar siswa.
Kalau yang sebelumnya saya membuat diferensiasi sesuai dengan minat siswa. Kalau untuk mengumpulkan hasil, saya membuat sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Siswa boleh memilih mengirimkannya dalam bentuk writing atau dalam bentuk rekaman monolog atau gambar, dalam rekaman monolog atau gambar dalam bentuk infografis. Jadi siswa boleh memilih. Oke, ini akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya itu di sini. Nih, submit assignment. Ini masih saya sembunyikan dari siswa. Ini persiapan saya untuk minggu depan. Nah, oke, di sini tersedia nanti 13 Maret mereka akan mengumpulkan. Saya informasikan lagi. Oke. Untuk kegiatan hari ini hanya ini yang saya informasikan kepada siswa. Nanti akan dilanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, ini kegiatan untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua berdasarkan dari rencana pembelajaran berdiferensiasi dan KSE yang telah saya buat di demonstrasi kontekstual. Jadi pertemuan minggu lalu sudah saya lampirkan di video sebelumnya. Sekarang adalah pertemuan kedua. Berdasarkan dari RPP, di pertemuan kedua, siswa mengirimkan hasil analisa dengan berbagai variasi. Ada yang mengirimkan dengan menggunakan teks daring, kemudian menggunakan voice record, atau menggunakan gambar atau bentuk infografis atau image yang tersedia di aplikasi Sigum. Ini adalah diferensiasi produk berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi di sini saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengirimkan tugasnya dengan memilih cara yang mereka sukai. Dan semua tersedia di dalam aplikasi Sigum. Untuk memulai pembelajaran, saya awali dengan mengirimkan info tentang kegiatan pembelajaran melalui WA Group kelas. Oke, saya kirimkan. Di dalam WA Group, saya memberikan salam pembuka, kemudian saya memberikan sedikit nasihat tentang menjaga kesehatan, kemudian memberikan nice to see you online, kemudian materi yang akan dipelajari, materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini yaitu masih tentang prosedur teks. Kemudian di dalam WA Group saya infokan kegiatan yang akan dilakukan yaitu mensubmit tugas minggu lalu. Di sini saya infokan siswa untuk memilih cara yang mereka sukai. Untuk memilih yang mereka sukai, mereka harus login ke aplikasi Sigum. Di dalam aplikasi Sigum tertera cara mengirimkan tugas sesuai cara yang mereka sukai. Oke, ini aplikasi Sigumnya. Proses online, kemudian saya buka kelas 11, MIA 1. Oke. Ini pertemuan hari ini start pukul 10 sudah saya buka untuk mensubmit assignment. Oke. Di sini saya menjelaskan cara mengirimkan tugas. Apabila mereka mengirimkan tugas menggunakan teks, maka mereka bisa memilih, mereka bisa menuliskan di dalam teks daring yang tersedia di aplikasi Sigum. Kalau mereka mengirimkan tugas dengan menggunakan rekaman atau monolog, mereka bisa mengklik pilihan audio atau video, atau mereka sudah ada rekaman dan mengirimkannya, maka mengklik gambar yang tertera. Kalau mereka mengirimkan dalam bentuk gambar, mereka bisa mengklik image yang tersedia di Sigum. Oke, jadi di aplikasi Sigum saya informasikan cara mengirimkan tugas. Ini adalah salah satu contoh tugas yang sudah dikirimkan oleh siswa. Siswa tersebut atas nama Anissa. Jadi siswa tersebut mengirimkan dalam bentuk writing. Siswa tersebut memanfaatkan teks daring yang tersedia dalam aplikasi Sigum. Jadi ia menuliskan jawaban dari tugasnya, yaitu
menganalisa teks prosedur yang telah ia pilih. Yang dianalisa yaitu dari strukturnya, struktur dari prosedur teks. Yang pertama yaitu the title, steps, kemudian the purpose of the procedure text, kemudian language features of the text. Oke. Selain mengirimkan dalam bentuk writing dengan memanfaatkan teks daring yang ada dalam aplikasi Sigum, siswa tersebut juga mengirimkan dalam bentuk gambar. Ini ada 4 gambar yang siswa tersebut kirimkan. Kita buka satu gambar. Kita harus mendownloadnya dulu. Oke, ini dia gambar yang dikirimkan oleh siswa. Kita lihat lagi yang dikirim siswa, jawabannya. Oke, ini contoh siswa yang mengirimkan jawaban tugas, dalam bentuk file. Di sini siswa tersebut mengetik jawaban tugasnya di dalam file Microsoft Word. Hal ini juga tersedia dalam aplikasi Sigum. Oke. Kita juga harus mendownloadnya dulu untuk melihatnya. Oke, ini dia yang dikirimkan oleh siswa. Siswa tersebut memiliki minat dalam sains, sehingga ia memilih analisis struktur teks tentang mikroskop. Oke, demikian. Kegiatan terakhir berdasarkan dari RPP yaitu membuat kegiatan refleksi, menuliskan pengalaman bekerja sama dalam kelompok. Saya menggunakan platform Mentimeter. Link saya informasikan di WA grup kelas, tertera linknya. Mereka tinggal klik link ini, atau mereka masih posisi online, masih posisi login di Sigum, mereka tinggal mengklik here. Mereka menuliskan 3 kata. Oke, saya contohkan. Saya klik here, maka platform Mentimeter akan terbuka. Ya. How was your experience working in groups? Jadi mereka membuat refleksi tentang pengalaman bekerja sama dalam kelompok dengan peminatan yang sama. Mereka menuliskan 3 kata, kemudian mensubmit. Maksud dari menuliskan pengalaman bekerja sama dalam kelompok adalah pembelajaran KSE dengan kompetensi keterampilan berhubungan sosial. Ini adalah implementasi kompetensi keterampilan berhubungan sosial. Oke, demikian untuk kegiatan pembelajaran hari ini full online yang saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Sigum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri dari kegiatan, dari proses pembelajaran yang saya lakukan dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional, saya dapat merefleksikan diri. Dari proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan dalam proses pembelajaran saya, yaitu diferensiasi pada proses dan diferensiasi produk berdasarkan kesiapan belajar siswa. Dan pada pembelajaran kompetensi sosial emosional yang saya implementasikan pada proses pembelajaran saya adalah
kompetensi kesadaran diri dan kompetensi keterampilan berhubungan sosial. Dari hasil pembelajaran yang saya dapat mengaitkan dengan pengalaman pembelajaran masa lalu bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional yang dilakukan lebih berpihak pada anak. Pembelajaran disesuaikan pada minat anak dan lebih memahami sosial emosional peserta didik. Maka dapat saya katakan bahwa proses pembelajaran tersebut sangat berbeda dengan pengalaman proses pembelajaran yang sebelumnya dilakukan. Terkait dengan target pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu keaktifan dan minat belajar siswa. Dengan proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional, dapat saya simpulkan dari hasilnya bahwa capaian yang ingin saya capai belum maksimal. Artinya, masih terdapat siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini menurut pengamatan saya disebabkan proses pembelajaran dilakukan secara online. Peserta didik belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya menuntut ilmu. Selain itu, pengawasan orang tua yang sangat minim pada saat proses pembelajaran dilakukan di rumah. Setelah saya mengimplementasikan proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE, saya sangat yakin bahwa pembelajaran ini bisa berguna di masa mendatang. Hal ini pasti akan sangat dirasakan dampaknya apabila pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Karena berdasarkan pengalaman saya, pembelajaran yang dilakukan secara daring, pembelajaran ini tidak memiliki hasil yang maksimal. Melalui proses pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional, pendidik akan lebih mengenal dan menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu, pendidik dapat mengembangkan potensi sosial dan emosional peserta didik. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan untuk proses selanjutnya adalah menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan meyakinkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena sebagian besar peserta didik masih tidak percaya diri mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya dalam proses pembelajaran. Demikian refleksi diri yang dapat saya sampaikan dari proses pembelajaran saya dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.